Nah, kita bertemu pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama ini yaitu melalui gambar, adik-adik diharapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan baik dan benar. Nah, adik-adik tentunya sudah sering ya melihat bunga. Bagian apa saja yang terdapat pada bunga adik-adik? Ya, apakah fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut? Coba adik-adik pikirkan. Lalu, apakah bunga berfungsi sebagai perkembangbiakan tumbuhan? Iya, benar sekali. Adik-adik pastinya sudah sering sekali melihat bunga ya. Nah, yang paling terlihat biasanya ada mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, ataupun sari bunga. Lalu, fungsi dari bagian-bagian itu seperti apa ya adik-adik? Apakah bunga juga berfungsi sebagai perkembangbiakan tumbuhan? Yuk kita pelajari lebih lanjut ya adik-adik. Nah, adik-adik sebenarnya bunga dapat digolongkan menjadi dua loh, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki organ reproduksi putik dan benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan dan putik adalah alat kelamin betina. Sedangkan bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi, dapat berupa putik atau benang sari saja. Nah, berikut beberapa contoh bunga sempurna dan tidak sempurna. Contoh bunga sempurna yaitu kembang sepatu, anggrek, matahari, kamboja, alamanda, dan bunga mawar. Selain itu, terdapat pula beberapa contoh bunga tidak sempurna, yaitu bunga jagung, bunga kelapa, bunga melinjo, bunga pepaya, bunga salak, pakis haji, dan lain-lain. Sekarang, coba adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Terdapat bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna memiliki struktur yang lengkap, yaitu terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna ada bunga betina dan bunga jantan. Bunga betina memiliki bagian-bagian yaitu bakal biji, tangkai putik, dan kepala putik. Sedangkan bunga jantan yaitu memiliki tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Nah, itulah perbedaan bunga sempurna dan tidak sempurna. Tujuan pembelajaran kita yang kedua ini yaitu melalui diskusi, adik-adik diharapkan mampu mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga dengan baik. Nah, adik-adik sudah mengetahui apa saja bagian dan fungsi bunga. Nah, terdapat alat kelamin jantan dan juga betina di dalamnya. Nah, proses penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah melalui proses penyerbukan, bunga akan mengalami pembuahan. Nah, setelah mengalami pembuahan terdapat biji bunga. Lalu, bagaimanakah cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Nah, coba adik-adik pikirkan bagaimana tumbuhan menyebarkan biji? Ya, lalu mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Ya, benar sekali. Terdapat beberapa cara yang digunakan tumbuhan untuk menyebarkan bijinya. Lebih lanjut, kita akan pelajari nanti ya. Nah, jika tidak disebar, maka tumbuhan akan tumbuh dekat pada tumbuhan induknya dan bisa terjadi persaingan dalam mendapatkan air, nutrisi dari dalam tanah, serta ruang gerak untuk tumbuh. Tanaman baru juga bisa tertutupi oleh induknya sehingga sulit mendapatkan matahari. Nah, coba perhatikan batu yang ada di samping Kak Dewi ini. Tanaman apakah yang tumbuh di sana? Ya, benar sekali. Tanaman yang tumbuh di sana yaitu tanaman lumut. Nah, tahukah adik-adik mengapa lumut ini dapat berkembang biak? Apakah lumut juga tanaman yang memiliki bunga atau biji?
Ya, tentu tidak ya adik-adik. Lalu, bagaimanakah lumut ini bisa berkembang? Ya, sama halnya dengan tanaman yang memiliki bunga ataupun biji. Tanaman lumut mengalami penyebaran. Lalu, seperti apakah tumbuhan berbunga menyebarkan bijinya? Yuk, simak pembelajaran berikut. Ya, penyebaran biji dapat dilakukan dengan bantuan hewan, angin, dan air. Seperti yang terlihat pada gambar di samping, yaitu penyebaran biji dilakukan dengan bantuan hewan. Hewan akan memakan buah-buahan, bagian yang dimakan adalah daging buahnya, dan membuang bijinya sehingga biji tersebut akan berkembang ataupun bertumbuh. Lalu angin. Bagaimanakah angin menyebarkan biji? Ya, biji-bijian akan tertiup terbawa angin dan jatuh di tempat lain. Contohnya yang terjadi pada bunga dandelion yang memiliki biji-bijian yang ringan. Lalu, air. Bagaimanakah air menyebarkan biji? Ya, tumbuh-tumbuhan yang hidup di tempat berair seperti pantai, danau, sungai akan dibantu oleh air untuk menyebarkan bijinya. Misalnya buah kelapa yang terbawa oleh arus air laut dan terdampar di tempat lain. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu melalui diskusi, adik-adik diharapkan mampu mendeskripsikan jenis perkembangbiakan tumbuhan dengan baik. Sebelumnya, Kak Dewi ingin bertanya nih pada adik-adik, apakah makhluk hidup lain juga membantu perkembangbiakan tumbuhan? Coba adik-adik pikirkan jawabannya. Lalu, mengapa dalam satu tanaman terdapat dua jenis tanaman yang berbeda? Nah, apakah adik-adik pernah melihat satu tanaman namun terdapat dua jenis yang berbeda? Kira-kira mengapa hal tersebut terjadi? Coba adik-adik pikirkan jawabannya. Ya, makhluk hidup lain dapat membantu perkembangbiakan tumbuhan seperti membantu penyebaran biji yang kakak jelaskan pada pertemuan pembelajaran sebelumnya. Lalu, mengapa dalam satu tanaman terdapat dua jenis yang berbeda? Mari kita diskusikan hal ini bersama-sama ya adik-adik. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan halaman rumah Kak Dewi. Apakah terdapat tanaman dengan dua jenis yang berbeda? Ayo, coba perhatikan, apakah ada tanaman dengan dua jenis yang berbeda? Ya, benar sekali. Terdapat tanaman dengan dua jenis yang berbeda, yaitu pada tanaman Kamboja. Tahukah adik-adik mengapa hal ini dapat terjadi? Nah, hal ini dapat terjadi karena dilakukannya stek sambung. Stek merupakan salah satu perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Stek dilakukan dengan memotong bagian tanaman dan ditanam kembali untuk menghasilkan tanaman baru. Perkembangbiakan tumbuhan sebenarnya dapat dibagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama melalui penyerbukan seperti yang Kak Dewi jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Penyerbukan ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Lalu terdapat pula perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, di mana memanfaatkan bagian tubuh tumbuhan itu sendiri untuk berkembang biak. Perkembangbiakan vegetatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Seperti yang adik-adik dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat vegetatif alami yaitu tunas dan spora. Tunas merupakan perkembangbiakan vegetatif dengan menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Lalu spora yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung sebagai alat persebaran yang mirip dengan biji. Lalu vegetatif buatan, terdapat cangkok dan okulasi. Cangkok merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan memanfaatkan batang dengan cara dilukai lalu dibungkus dengan plastik untuk dapat tumbuhnya akar. Serta okulasi merupakan perkembangbiakan tumbuhan dengan menempelkan potongan pucuk dari batang satu ke batang tanaman yang lainnya.
Nah, sekarang Kak Dewi memberikan adik-adik beberapa pertanyaan nih. Coba adik-adik jawab untuk mengetahui pemahaman adik-adik mengenai materi yang Kak Dewi ajarkan tadi. Coba dijawab dengan baik ya adik-adik. Nah, untuk mengingat kembali materi yang sudah adik-adik pelajari tadi, adik-adik dapat membaca rangkuman berikut ini. Ya, semoga materi yang Kak Dewi berikan dapat bermanfaat bagi adik-adik dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.